Beberapa dari kalian mungkin ada yang memesan Shockbreaker di gua atau di tempat lain yang karakternya soft, tapi bagi kalian itu tetap juga dibilang keras. Nah, di video kali ini gua bakal ngejelasin ada beberapa poin yang perlu gua luruskan soal Shockbreaker tipe soft dengan kategori rider underweight. Halo guys, gua Andrea Fares dan selamat datang di channel gua ya. Bagi yang belum subscribe atau yang baru nemu channel ini, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena gua bakal ngupload 3 video di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap minggunya. Jadinya jangan ragu untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya. Ada 7 poin pembahasan Shockbreaker untuk rider kategori underweight ya. Tapi yang gue jelaskan di sini adalah bukan dari merek ya, tapi dari karakter dan pemahamannya. Yang pertama adalah Shockbreaker untuk rider underweight harus menggunakan tipe soft atau lembut supaya tidak kaku dan sesuai dengan kebutuhan. Kecuali memang nyarinya itu adalah Shockbreaker tipenya yang hard atau keras yang digunakan untuk kegiatan atau kebutuhan speeding, atau dalam arti gemar mencari kecepatan tinggi. Yang kedua, underweight yang gue maksud adalah rider dengan berat badan di bawah 75 kilo dengan minimal berat 60 kilo untuk male rider. Kalau kurang dari 60 kilo itu mungkin gua kategorikan itu underweight tipe ceking mungkin, atau bisa dibilang ya sangat ceking. Kalau female rider itu gua beda kasus ya, karena biasanya konsumen gua yang ya kita bilang cewek lah ya, itu jarang banget yang gak sesuai dengan rekomendasi gua. Jadinya setiap gua kasih rekomendasi itu biasanya selalu tepat. Yang ketiga, permasalahan dari orang atau rider dengan kategori underweight adalah sebagian dari mereka susah mencari yang karakternya soft dengan pemahaman mereka. Padahal shock yang dibeli itu adalah hitungannya sudah soft. Namun ada yang sudah paham juga dan sesuai dengan karakter soft pada Shockbreaker yang dibeli. Yang keempat, soft yang dimaksud adalah bukan seperti per yang ada di kursi sofa atau yang berada di kasur spring bed. Karena soft pada sepeda motor itu kondisinya harus dengan kondisi stabil ya, sehingga aman digunakan ketika berkendara dan motor pun akan berlaju secara konstan. Kalau soft yang dimaksud itu yang bergoyang ya, yang gitu tuh ya, itu agak membahayakan ketika kalian berkendara dengan kecepatan rata-rata atau di atas rata-rata. Kalau kecepatannya itu rendah ya, atau bisa dibilang di bawah 20 km per jam, itu kemungkinan sih masih aman ya, karena kan kalian pasti melewati seperti jalanan rusak atau medan yang ya bisa dibilang berat gitu ya. Tapi kalau speednya di atas itu, permasalahan pun pasti bakalan dimulai. Pada kasus yang gua sebutkan ini berlaku pada motor Matic dengan single shock maupun dengan double shock. Karena untuk motor lain itu memang agak sedikit jarang kasusnya ya, karena Matic yang paling sering banyak kasusnya. Yang kelima, kenapa pabrikan motor Matic membuat shock agak keras? Ya, ini berdasarkan keluhan dari beberapa orang yang curhat ke gua loh ya. Karena tujuannya adalah motor dengan jenis Matic untuk city ride atau digunakan dalam kota itu biasanya pasti akan melaju di jalanan aspal yang notabene adalah jalanannya mulus ya atau rata, agar ketika berkendara motor tetap keadaan stabil dan tidak oleng. Kecuali Matic tipe adventure, contohnya adalah ya X-Ride dan ADV 150, itu shocknya dibuat memang sedikit lebih lembut daripada Matic rata-rata, karena ya motornya juga jenisnya adventure ya. Yang keenam, kalau mau yang bener-bener soft banget ya,
kalian itu pilihlah motor jenis yang adventure, yang bener-bener adventure ya, bukan motor Matic Adventure. Contohnya itu seperti KLX atau The Tracker 150, bisa juga pakai SRF, bisa juga pakai WR 155, bisa juga KTM atau Husqvarna, atau motor-motor dengan memang jenis cross trail dengan ya adventure gitulah. Itu shocknya bener-bener soft banget karena memang dilalui jalanan yang rusak atau medan-medan yang berat. Yang ketujuh dan yang terakhir, kalau masih nggak empuk juga dengan sudah motor trail atau apapun motornya, saran gua sih ya, kalian tuh jangan naik motor deh, kalian tuh pakai mobil. Ya mobil tuh sudah pakai kursi khusus, sudah ada AC-nya, adem, enak. Ya udah pasti cocok. Jadi jangan beli motor deh ya, mending beli mobil. So guys ya, itu aja yang bisa gue share untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai dan semoga berguna buat kalian. Gue Andrea Fahrens, izin sign out dulu. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.